Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, semoga Allah yang menguasai diri kita betul-betul melindungi kita dari perbuatan sombong dan takabur. Karena ketakaburan adalah tanda kebodohan. Bodoh tidak tahu siapa Tuhannya yang maha perkasa. Bodoh tidak tahu siapa dirinya yang asalnya setetes mani ujungnya jadi bangkai kemana-mana bawa Bodoh karena dia tidak tahu bahwa kemuliaan itu tidak pernah menyentuh orang sombong. Kemuliaan itu justru milik orang yang rendah hati. Salah besar kalau kita menjadi bangga dengan kehebatan. Yang tepat adalah menjadi rendah hati dengan kelebihan yang ada. Saudara-saudaraku yang budiman, pada pagi ini kita akan menyimak sedikit tentang, karena hari ini adalah Maulid Nabi, tidak ada salahnya kita coba kenang kembali siapa yang bernama Nabi Muhammad SAW. Standarnya kalau hari Senin memang membaca terjemah surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita termasuk yang muslim, non-muslim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hamba berlindung kepada Allah dari segala siasat tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih jua Maha Penyayang. Wahai Nabi, sesungguhnya kami Allah mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari sisi Allah Tuhannya. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Saudaraku sekalian, saya senang sekali dengan ayat-ayat memberi kabar gembira. Barulah peringatan. Saya waktu bicara dengan
Mr. Blair, Mr. Tony, Mas Tony, Mr. Blair, cerita tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Ternyata dalam sejarahnya tidak ada satupun negara Islam yang menyerbu Indonesia. Islam datang ke Indonesia dengan kemuliaan akhlak para pedagang, dengan kesantunan dan senyuman serta ketulusan hati. Indonesia berubah tanpa peperangan, tanpa darah, tanpa senjata, tanpa melesatnya panah. 350 tahun datang dari Eropa, Portugis, Inggris, Belanda dengan senjata, dengan meriam, dan mengambil banyak hal dari negeri ini. Tetapi kekerasan tidak bisa merubah. Ini fakta. Kita ingat bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu ketika menjadi Nabi usia 40, saya sedikit bercerita latar belakang ya, bahwa di Jazirah Arab itu adalah tempat yang sangat tidak diminati oleh dua superpower saat itu, yaitu Romawi dan Parsi, karena begitu gersang dan dianggap jahiliyah masyarakatnya. Nah, waktu itu lahirlah seorang bernama Muhammad, ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sebelum beliau lahir. Pada usia 5 tahun, ibunya Muhammad muda belum jadi nabi meninggal. Jadi nyaris usia 5 tahun sudah benar-benar yatim piatu. Usia 6 tahun, 7 tahun sudah mulai mencari nafkah sendiri, menggembalakan kambing. Usia 12 tahun, kelas 6 SD, kalau di kita sudah melakukan perjalanan pertama ke luar negeri, ke negeri Syam, berjualan dengan pamannya. Terus pulang dari sana berkembang bisnisnya. Usia 25 tahun, Muhammad muda ini sudah 18 kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Ada di sini yang usia 25 sudah ke luar negeri berapa kali? Saya selalu di luar negeri karena Indonesia tuh bagi orang Singapura luar negeri kan. Hadirin, 18 kali perjalanan ke luar negeri. Jadi di Jazirah Arab itu terkenal ada seorang pemuda ganteng, rupawan, keren, dan digelari oleh masyarakat dengan gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Gelar ini disebut Al-Amin, orang yang sangat kredibel. Lalu pada usia 25 ada seorang investor, seorang yang kaya. Muhammad muda juga kaya banget. Akhirnya berminat untuk dinikahi, maka nikahlah seorang investor, saudagar, konglomerawati dengan seorang profesional muda yang sangat brilian, yang juga liquid sekali keuangannya. Pada usia 25. Tahu maharnya berapa? Ada beberapa versi. Salah satu versi adalah 100 ekor unta muda. Satu unta berapa harganya ya? Ada 10 juta? 7 sampai 10 tergantung untanya ya. Kalau untanya 10 juta, maka 100 itu 1 miliar. Ini jarang dalam sejarah di Indonesia khususnya ada menikah dengan mahar 1 miliar. Biasanya makin kaya makin sedikit maharnya, yaitu seperangkat alat sholat ya, sajadah 25.000, terus mau kena 15.000, 40.000, dan Quran seperangkat peralatan sholat, dan uang rupiah sejumlah 2.006 rupiah ya, karena dipas-paskan dengan tanggalnya.
Harusnya kalau lelaki yang baik itu hargai, muliakan wanita dengan mahar sebanyak mungkin yang kita sanggup. Tetapi wanita memuliakan dirinya dengan tidak meminta banyak. Jadi berapa maharnya? Saya kasih 100.000. Kita sebagai lelaki kasih 100 juta, gitulah ya. Mau tidak Bu? Mbak, mau yang dulu berapa? Ya ganti aja lah. Ganti dosanya dengan kebaikan. Jadi usia 25 Muhammad muda ini sudah sangat mapan. Jadi tidak benar tuh ada cerita pemuda nikah dengan janda kaya. Saya paling tidak suka cerita itu, karena faktanya adalah yang memberi mahar suaminya. Bedanya antara Muhammad muda dengan Siti Khadijah 15 tahun. Nabi Muhammad 25, istrinya 40 tahun. Ini menginspirasi bagi para istri yang lebih senior daripada suaminya untuk tidak usah pesimistis ya. Jadi usia suami 40, istri 55. Emang tidak semua bisa menjaga vitalitas. Pada waktu itu Nabi Muhammad bisnisnya karena sudah mapan maka dikelola orang lain dan beliau lebih banyak sosial kemasyarakatan. Umur 40 Muhammad muda sudah sering di Gua Hiro, sebuah bukit, merenung di sana, dan saat itulah mendapatkan wahyu sehingga beliau diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Dan ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Ini ayat pertama saya baca dari Profesor Quraisy Shihab. Iqra itu tidak selalu identik baca, tapi himpun informasi, himpun ilmu, himpun pengalaman. Dan sesudah itu mulailah pelan tapi pasti secara bertahap, dan dalam tempo 23 tahun seluruh jazirah Arab sudah berubah. Hadirin sekalian, kalau kita lihat kekuatan terbesarnya itu ketika ditanya, "Ya Nabi, mengapa engkau diutus ke bumi?" Jawaban Nabi Muhammad sederhana, "Innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi inilah kekuatannya, akhlak. Akhlak itu apa? Respon spontan terhadap kejadian. Kalau sedang duduk begini, ini tidak kelihatan akhlak aslinya. Ini style soleh semuanya ya, terutama yang dekat-dekat di depan ini terus mengangguk-angguk ya. Angguk itu ada beberapa arti ya. Pertama, mengerti dengan mendalam. Yang kedua, kurang ngerti tapi ingin kelihatan ngerti. Yang ketiga, yang anggukannya agak dalam, itu ngantuk biasanya. Saudaraku sekalian, memang yang namanya Muhammad muda ini subhanallah. Nabi Muhammad ini 44, berarti saya sekarang sudah 44, berarti 4 tahun lebih muda dari saya dulu mulainya dapat wahyu. Life is beginning at 40, itu benar-benar ada tuh dalilnya ya. Saya cerita dulu postur Nabi Muhammad itu tinggi tapi tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, ideal. Ini ada hadis-hadisnya. Rambutnya ikal, bagi yang ikal ya alhamdulillah lah ya, setidaknya rambutnya sama. Wajahnya rupawan, ganteng sekali. Memang para nabi itu dibuat parasnya rupawan, karena memang Allah yang menciptakan demikian. Tidak usah dibandingkan dengan wajah saya, ini jadi malu saya. Alisnya bagus sekali, matanya juga sangat indah, hitamnya jelas hitam, putihnya bersih. Kemudian hidungnya mancung, seakan ada cahaya, dan berjanggut, giginya rapi, bibirnya TV. Kalau saya memang disetting oleh Allah begini ya. Sudah nggak usah lihat bibir saya Kulitnya putih bersih, dadanya bidang, dan maaf ya, dadanya berbulu. Pokoknya mantap betul, kokoh,
ideal sekali fisiknya. Dan saudara tahu sampai usia 63 tahun badannya tetap atletis. Badannya sangat sehat. Dalam sepanjang hayatnya hanya 2 kali sakit demam, dan satu lagi yang menjelang wafat beliau. Nabi Muhammad SAW sangat khas sekali dari segi fisiknya, itu memang ideal. Dan keringatnya harum. Sampai kalau sedang tidur tuh katanya ada seorang yang pakai botol diambil keringatnya. Jangan coba-coba melakukan itu untuk kita ya. Kalau saking bersih hati, bersih pikiran, bersih lahir, maka harum badannya tuh. Kalau lewat itu harum. Kalau mengusap bayi itu berbekas di kening bayi. Begitu. Tetapi itu lahiriah. Dan bagaimana beliau, Nabi Muhammad itu subhanallah Pak, kalau dari atas nih ya, matanya terjaga. Dia jarang melihat yang bukan muridnya. Kalaupun melihat bukan melotot, tidak. Bahkan dia menganjurkan ghadul basar, menahan pandangan. Jadi tidak ada tuh pemimpin yang baik celalatan, lihat sekretaris itu. Mengapa dari mata turun ke hati, turun ke lutut, nyerocot dia. Jadi tolong jaga pandangan. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat suka mendengar. Beliau pendengar yang baik. Jadi kalau ada yang berbicara, beliau mendengarkan. Nabi Muhammad bicaranya tidak banyak. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaranya sedikit, tetapi luar biasa bermakna. Dan sering diulang-ulang. Sehingga katanya, tutur katanya bisa dibukukan. Di antaranya dalam hadis-hadis itu adalah tutur kata beliau. Beliau tertawa, beliau bahagia, beliau juga sedih persis seperti kita. Hanya saja semuanya terkendali dengan baik. Nabi Muhammad tertawa, bergurau sama. Pernah ada nenek-nenek, gimana ya Nabi, Elisa teh ke surga? Nek, di surga mah nggak ada nenek-nenek. Hah? Oh, nangis, deketin. Kan di surga mah wanita tuh jadi muda kembali. Oh yes, hadisnya agak begitu amat ya. Gitulah, jadi menggembirakan. Nabi Muhammad SAW dikenal karena kerendahan hatinya. Jadi kalau datang ke masjid telat, duduk di mana beliau? Tidak. Ini saya pemimpin. Tidak. Beliau kalau belanja bawa sendiri, bawa barang-barang bawaannya. Tidak selalu menyuruh orang lain, tidak bawa. Kalau di rumah nyapu, beres-beres, cuci piring, sendalnya rusak, jahit sendiri, bajunya robek, jahit sendiri. Itu pemimpin tuh. Beliau tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang. Ada kalanya naik unta bagus, duduk. Naik keledai, oke, jalan kaki, ayo. Dan kalau dipanggil siapa saja, Nabi Muhammad ini tidak pernah hanya leher gini. Mau dipanggil Rasulullah, Nabi, semuanya berbalik dengan seluruh badannya. Karena beliau menghormati siapapun yang ada di depannya. Dan kalau salaman, beliau mengasongkan tangan duluan. Dan baru lepas sesudah dilepas oleh yang mengasongkannya, menyalaminya. Beliau kalau ada tamu tidak masuk sebelum tamunya pergi. Tidak jarang beliau menggunakan jubahnya untuk menjadi alas duduk pada tamunya. Nah, Nabi Muhammad, maaf ini kan sudah jadi nabi, rumahnya sederhana, tidak ada istana, tidak pakai mahkota, tidak bertabur tanda jasa, bahkan kalau tidur juga berbekas dan di pipinya itu. Tidak ada kemewahan sama sekali, padahal itu puncak pimpinan. Ini mengartikan bahwa memang untuk mulia itu tidak identik dengan kemuliaan karena harta. Rendah hati. Waktu itu masak dengan teman-temannya, kita masak kambing yuk. Kata satu, saya mau bagian motong kambing. Macam lagi, saya bagian menguliti. Ada lagi, saya yang bagian masak. Nabi Muhammad juga ngacung, saya bagian nyari kayu bakar. Jangan Nabi, udah aja Nabi Muhammad duduk di sini enak-enak. Jangan begitu, sama saja kita ini. Tuh gitu, pemimpin tuh bukan mau
enak-enak. Nabi Muhammad adalah seorang speed driver, penunggang kuda yang baik, seorang pemanah ulung. Tapi Nabi Muhammad juga seorang rock climber karena bisa naik ke Gua Hiro ya. Beliau seorang pedagang, seorang pemimpin, seorang suami yang baik, seorang warga yang mulia. Apalagi Nabi Muhammad pemberani sekali itu. Kalau diriwayatkan kalau ada pertempuran itu selalu berada di barisan yang paling depan. Karena beliau yakin nyawa tidak tertukar. Paling depan itu, terutama waktu perang Hunain, ketika begitu dahsyatnya orang-orang pada lari, tenang aja di depan. Agak sedikit beda dengan kita. Ya, serbu sana, serbu sini. Kita sembunyi. Nah, saudaraku sekalian, itu sekilas pintas. Namun yang begitu dahsyat dari kepribadian beliau adalah akhlaknya. Sehingga orang terpesona betul-betul karena akhlaknya. Kombinasi antara brilian pikiran, kesempurnaan ikhtiar, dan akhlaknya. Beliau amat pemaaf ketika dijambak tuh bajunya oleh orang Badui sampai merah lehernya. Muhammad, mana tuh harta yang titipkan? Beliau lihat, senyum saja. Karena memang orang Badui pengetahuannya baru seperti itu. Dilayaninya dengan sikap-sikap yang mulia. Nah, saudaraku sekalian, di balik keterbatasan waktu ini, alangkah pentingnya bagi saudara-saudara yang beragama Islam mempelajari lebih banyak lagi keindahan pribadi Nabi, yang intinya adalah membawa kabar gembira. Dan bagi yang beragama selain Islam, tidak ada salahnya juga mempelajari, melihat bagaimana Nabi Muhammad supaya lebih mengerti bagaimana sebetulnya orang Islam harus bersikap. Jadi kita bisa beritahu dari wajahnya saja. Ini yang bisa ditiru, wajah Nabi Muhammad itu full senyuman, cerah. Itu sayang bibir daripada ngaplek begitu ya. Lebih baik senyum, Pak. Senyum itu ibadah, senyum itu sunnah, senyum itu sedekah, senyum itu memperindah. Sayang itu bibir ya, mubazir. Coba ini dia PT IKA, kita tuh lebih butuh polisi senyum daripada polisi manyun. Kalau untuk keren, gaya, udah bawa pistol, borgol, jengkol itu aja udah serem banget tuh. Rakyat mah lihat polisi, lihat sepatu larsnya aja udah waduh sepatu. Kemudian lihat itu waktu kopelnya banyak bentol-bentolnya itu udah serem itu. Nah, jangan diperserem dengan wajah, nanti jadi serem asli. Bayangkan udah gagah, keren, otot kawat balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tetapi hati bersih, bening. Saya berani bertaruh, Pak, potret mana yang paling disukai rakyat? Apakah ketika polisi menggedor pintu begitu? Sebetulnya yang lebih disukai rakyat itu potret ketika polisi menuntun anak kecil menyeberangkan jalan, potret ketika polisi mendorong mobil angkot yang jelek yang mogok, ketika polisi membawakan belanjaan nenek-nenek sedang ngobrol. Ini bayangkan ada nenek-nenek polisi dengan gagahnya itu membawakan buntelan terus ke kandang ayam kecil gitu ya. Itu lebih mempesona daripada misalkan polisi sedang seperti James Bond. Nggak menarik, itu mah film. Dan yang aslinya mah nggak kayak gitu. Hadirin, dari mana semua ini lahirnya? Dari akhlak. Polisi tidak bisa membeli hati rakyat dengan borgol. Coba Bapak ke masjid putar-putar borgolnya gitu, tidak akan ada yang senang, Pak. Juga tidak akan terbeli hati rakyat dengan pistol. Coba diputar-putar gitu ya, seperti film koboi itu ya. Tidak terbeli tuh, coba putar-putar pistol ya di masjid gitu, celeng, seperti jenggot gelap gitu ya. Ini mah seperti playboy cap 2 culak, jelek banget.
Saudaraku yang baik, ini maaf ini karena ini banyak calon Kapolda, banyak calon Kapolres, dan ada beberapa calon Kapolri ya. Selebihnya ini semuanya ini calon Kapolna ya, perlengkapan tanah nanti. Hadirin, ini pesona dari akhlak. Yakin ini kalau para pimpinan polisi ini betul-betul mau meniru akhlak terpuji, akan menjadi lebih dari kuat. Waktu dulu ketemu dengan Colin Powell tuh dari Amerika, pernah dikatakan kalau Amerika ingin aman, yang penting bagi Amerika itu adalah bagaimana Amerika dicintai negara-negara lain. Karena kalau sudah mencintai tidak akan mencelakakan yang dicintainya. Oleh karena itu Amerika tuh harus tahu bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan kekerasan, cinta tidak bisa dibeli dengan senjata, tapi cinta itu dibelinya dengan hati. Amerika lebih membutuhkan presiden yang punya hati nurani daripada sekedar punya senjata, yang tidak hanya mencintai bangsanya saja, tapi mencintai rakyat lainnya juga. Jadi ancaman terbesar bagi Amerika bukan datang dari mana-mana, tapi dari perbuatan pemerintahnya sendiri. Sama ancaman terbesar bagi polisi sebetulnya bukan dari penjahat, tapi dari perilaku polisinya sendiri. Betul tidak? Halo? Dan kepada Pak Polisi, asal tahu saja, ini mumpung ada ya, rakyat itu kalau lihat polisi itu, kalau lihat pakaiannya tuh suka mikir ya, oh ini nih pajak saya jadi baju. Lihat sepatu, oh ini sumbangan dari anak saya nih. Jadi bapak gaya-gaya tuh rakyat tuh mikir gini, oh ini topinya itu sumbangan dari tetangga saya tuh. Jadi bapak gaya di pinggir jalan, rakyat tuh mikir, oh ini dia uang pendidikannya jadi payah saya nih, pakai PBB saya nih, rumah saya kecil ini dia jadi kancing ya. Oh itu pelurunya satu jangan-jangan dari jeripaya ini emak saya nih. Jadi bapak gaya-gaya tuh kalau lagi keren-keren tuh rakyat mah mikirnya beda. Oh ini hasil sumbangan saya nih jadi begini. Makanya kalau galak sama rakyat heran, kenapa kita yang nyumbang, kita yang nyekolahin, kita yang ngegaji, kok kita yang digalakin? Salah alamat nih. Makanya ada pamer begini, kalau penjahat jahat normal, namanya juga penjahat. Penjahat asli itu kalau yang bagian nanganin penjahat jahat. Resiko jadi polisi memang berat. Satu langkah salah masuk penjara, satu langkah salah dia yang ketembak. Saya sedang mempelajari Pak, waktu penembakan Ronald Reagan. Pernah tuh kita tuh dibuai oleh film-film yang ngaco. Sebetulnya dalam acara tembak menembak tuh nggak pernah selama di TV ya Pak. Di TV ngobrol dulu gimana nih ya, tembak aja ya. Saya baca itu bagaimana para psikolog, para psikiater mereview polisi itu kan bilangannya tuh detik. Jadi yang nembak Ronald Reagan tuh dia mengeluarkan beberapa tembakan tuh dan dibalas, yang satu nembak ternyata kena pengawal, kena punggung, kena istri, kepala istrinya. Maaf saya kalau agak salah namanya ya, karena bacanya di kendaraan. Itu dia mengeluarkan 4 tembakan dan dibalas oleh polisi, kena ke anak kecil di pinggirnya. Dan itu tidak dalam 20 detik, tidak dalam 15 detik, 3 detik. Berakhir. Nah bayangkan itu kalau tidak dibimbing oleh Allah ya. Katanya kan orang kalau sudah memuncak ketegangannya, indera kita itu tidak semuanya efektif. Karena aliran darah tidak semuanya bisa mencapai. Ada yang jadi sepi ketika tegang tuh, karena telinganya sudah tidak mendapatkan akses. Ada yang jadi fokus sekali. Mengapa saya cerita ini? Betapa pentingnya
Orang-orang itu selain memiliki akhlak yang baik kepada sesama, juga kedekatan dengan Allah. Karena kalau tidak, berat sekali ini. Punya senjata, punya kekuasaan, punya kewenangan. Kalau tidak dibimbing oleh Allah, maka ini punya peluang untuk membuat kita tergelincir. Nah, halo? Kenapa ini polisi jadi melotot semua ke saya nih? Pada tegang begini, tenang ya. Dan kalau saya lihat ini polisi ini semuanya rata-rata bakal meninggal ini ya. Maka ada baiknya nanti di kamar itu disimpan kain kafan. Tidak ada yang dibekal selain kain kafan ini. Papa belum tentu panjang umur. Kalau papa meninggal duluan dan mama masih muda, silakan mama nikah lagi. Oh gitu. Terus istrinya juga, Pak, kalau mama meninggal duluan, sok aja papa nikah lagi. Kalau belum meninggal, ini mah usil lagi. Jadi tidak dramatis atau. Ingat bahwa orang yang akan jadi solusi adalah orang yang kreatif. Ini rumusnya ya. Solusi itu dari kreativitas, dan kreativitas ini datang dari orang yang punya sumber input yang lebar dan mendalam. Makin banyak input, makin kreatif, makin jadi solusi.